Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya bro, gua sama Nyai sekarang lagi di Solo ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Kali ini Bang Bek akan ke pesantren Muayyad ya teman-teman. Check it out. Ya, kita sudah sampai di lokasi. Kita keliling-keliling dulu, kita lihat suasananya dulu. Ya, di belakang saya nih, di belakang gue ya, itu ada masjid peninggalan dari zamannya Mbah Umar Abdul Manan yang masih kejaga baik keorisinalannya, walaupun memang ada beberapa renovasi-renovasi yang sifatnya itu perbaikan dan penyempurnaan tanpa mengurangi estetika dan nilai-nilai sejarah aslinya. Tuh. Jadi beruntung kalau masih bisa ketemu sama masjid-masjidnya ya, dibangun oleh aulia segala macam. Kita beruntung karena banyak nilai-nilai sejarah yang kita bisa petik, dan semoga itu bisa mengembalikan semangat kita lah untuk kembali mengenali diri, untuk kembali kepada Sang Pencipta yang menciptakan kita ya. Ya, beliau ya dikenal sebagai seorang yang memang ngayom ya, ngomong santri-santri, bahkan santri-santri yang nakal, santri-santri yang susah diatur sama beliau tuh nggak dihukum, nggak terus dikeluarkan dari pesantrennya, enggak. Tapi justru sebaliknya sama beliau terus didoakan supaya dapat hidayah dari Allah dan terus-terusan dapat perhatian khusus, perlakuan istimewa. Ya, pada dasarnya setiap orang itu fitrahnya adalah baik dan akan menemui kebaikan, hanya tentang masalah waktu aja dan bagaimana seseorang itu akan tersentuh hatinya untuk menjadi lebih baik dan mendapat hidayah dari Allah Ta'ala. Ya, kita lanjut lagi bentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya bro, gua sama Nyai sekarang lagi di Solo ya. Sekarang di pesantren Al Muayyad. Di belakang gua tuh ada pesantrennya Mbah Umar bin Abdul Manan di Al Muayyad. Ada pesantren Al Muayyad. Mbah Umar bin Abdul Manan ini seorang tokoh ulama besar di zamannya, sejaman dengan Habib Anis. Beliau itu dikenal sebagai seorang hafiz yang mengantongi ijazah bahkan sampai Madinah. Jadi nggak main-main emang ilmunya beliau.
para santri beliau itu nggak semuanya alim, nggak semuanya hebat, nggak semuanya pintar. Bahkan beberapa itu dikenal santri-santri beliau itu bandel, bandel. Tapi bandelnya itu nggak menjadikan beliau terus mudah menghukum atau sebagai macam, enggak. Justru sebaliknya, diberlakukan treatment yang baik, treatment yang istimewa, treatment yang khusus, bahkan didoakan secara khusus oleh beliau. Sehingga santri-santri yang tadinya dikenal bandel malah menjadi seorang hafiz-hafiz yang hebat. Sampai sekarang pesantrennya masih ada, dan beberapa bangunan yang memang dari dulu itu masih terjaga dengan baik. Santrinya sekarang bukan hanya dari Indonesia, bahkan dari luar Indonesia pun nggak sedikit. Keilmuannya luar biasa. Beliau dikenal sebagai tokoh yang sangat dermawan di sini. Sedekah itu nggak tanggung-tanggung kalau beliau tuh nggak sayang-sayang sama dia. Sehingga penduduk sini begitu sayang sama dia. Yang kita bisa ambil pembelajaran adalah di sini, pertama, nggak usah takut dalam bersedekah pada siapapun, karena itu ajarannya beliau dan diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bersedekah nggak usah takut miskin, karena pun juga kaya atau miskin itu tetap ketetapan Allah Ta'ala. Ya. Yang kedua, siapapun di lingkungan di sekitar kita yang memang dirasa masih jauh dari nilai-nilai agama, bukanlah urusan kita untuk judgement ataupun malah menjauhi, enggak. Justru sebaliknya, kita rangkul, bukan kita menggurui, menghakimi, bukan, tapi justru sebaliknya, kita ajak sama-sama belajar, karena sejatinya kita pun juga belum tentu lebih baik dari orang-orang yang kita anggap gak baik. Bukankah kita ini sebagai seorang belajar ya belajar, nggak usah jadi orang yang udah mengerti, karena kalau orang udah mengerti, udah ngerasa hebat, udah ngerasa berilmu, itu lebih banyak di tesnya. Karena orang belajar di tesnya itu nggak sebanyak itu, pun kalau misalkan salah masih dipahaminya, masih dimengerti, jadi nggak langsung dihukum gitu ya, namanya juga belajar ya. Itu aja sih. Oke, rampung kita di sini. Insya Allah ke berikutnya terserah nih.